H Live apa kata Malaysia bersiaran boleh sekarang dan tentunya anda dah tahu siapa agak tetamu akan mengisi kerusi pada sini, tetapi inilah dia, Pak ni cuma runsing satu je. Krisdayanti ni kenal lagi ke dengan aku ni? Soalan apa nak tanya dengan dia ni? Bukan selalu dapat menemu bual Krisdayanti. We go with the flow, okey? Jadi apa kata kita mulakan H Live apa kata Malaysia sekarang? Krisdayanti adalah antara penyanyi pop Indonesia terawal yang membuka gerbang peluang buat karya-karya dari Indonesia ke Malaysia pada lewat 90-an. Kemunculannya dengan lagu Menghitung Hari 16 tahun yang lalu masih menjadi siulan penggemar muzik. Malah memberi laluan kepada artis lain selepasnya seperti Glenn Fredly, Sheila on 7, Peter Pan dan Datuk Rosa. Dunia berada dalam genggaman Krisdayanti. Apa selanjutnya di dalam kerjanya? Okeylah, H Live apa kata Malaysia bersiaran secara langsung. Anda sedang menyaksikan. Tentunya ini adalah satu episod khas yang kita bawa, boleh panggil apa kata Indonesia juga. Sebab ada Krisdayanti yang akan bersama dengan partner. Okey, pada anda yang nak bersama-sama memberikan pendapat, apa kata anda letakkan pendapat anda di Twitter, di laman Twitter dan juga di Instagram anda. Instagram macam mana? Kena ada gambar. Jadi ambillah gambar dengan kaca televisyen anda itu, gambar kami. Okey, dan berikan komen anda. Jangan lupa letakkan hashtagnya HLive atau hashtagnya apa kata Malaysia. Saya tak sabar, saya nak tanyakan kepada Krisdayanti, nak mengalu-alukan kedatangan diva Indonesia. Ini dia Krisdayanti. Selamat malam, Datuk Kakak. Aduh, apa khabar? baik. Saya lagi runsing ni tahu, Kris. Rungsing, kau sama bahasa kita. Rungsing tu pusing. Pusing. Kenapa? Saya lagi runsing ni sebab Kris kenal lagi ke? Saya dah lama dah tak jumpa dengan Kris ni. Dah lama tak jumpa. Saya justru merasa terhormat sekali dengan jemputan malam hari ini. Apalagi seseorang yang nggak pernah berubah. Kita Aduh. sudah mungkin lebih dari 7 tahun. 17. Hah? 10 tahun yang lalu kita nggak ketemu dan masih dengan kesehatan yang sama dan bahkan bikin jealous, awet muda. Rahasianya apa? Kayaknya saya yang perlu banyak tanya deh sama Dato' Ashnit. Sebenarnya ini adalah refleksi. Refleksi. Saya melihat kasih. seperti soalan itu saya nak berikan kepada Krisdayanti juga sekejap lagi. Okey, Krisdayanti datang sempena dengan konsert. Ya, sempena dengan konsert yang akan dilakukan pada tanggal 22 November 2014 di KL Convention Center. Insya Allah ini akan menjadi puncak dari kembalinya saya dalam industri Malaysia yang senantiasa memberikan saya support terbesar dalam karir bermusik. Jadi memang 5 tahun terakhir saya akan berkonsentrasi terhadap rumah tangga, melahirkan 2 anak lagi kecil-kecil. Dalam masa 5 tahun. Ya, dan pasti suami saya kembali memberikan support karena dia melihat kesungguhan daripada tanggung jawab moral saya sebagai seorang artis adalah memberikan sebuah persembahan yang baik dalam bentuk konser. Dan alhamdulillah. Ini juga adalah hadiah. Ya, hadiah karena memang bersyukur bahwa kita terus diapresiasi oleh banyak tidak saja peminat tapi orang yang baru tahu dan mengenal saya pun pasti yang dari generasi muda pasti juga tahu bahwa mungkin ibu-ibu mereka pernah mendengungkan lagu entah itu Menghitung Hari, entah itu Mencintaimu. Antara lagu yang akan dinyanyikan nanti juga. Betul. Ya dalam konser itu. Okey, kita akan berhenti seketika. Saya tengok Krisdayanti dah kayak seorang menteri ya, cara bercakapnya tu. Mungkin sekarang udah hampir usia 40. Gitu. Ya, jadi memang sedikit banyak memberikan banyak perubahan dalam segi positif. Anak tidak lagi 2 tapi 4. Okey, kita akan sambung sekejap lagi. Kris, kita berhenti seketika. Banyak yang anda nak tahu, okey, dan banyak yang saya nak tanya. Okey, selepas ini dalam H Live apa kata Malaysia.
H-Live apa kata Malaysia, sekali lagi kita bersiaran dan tentunya anda nak dengar saya bercakap kurang ya, nak dengar Chris Dayanti bercakap lebih, sebab kalau Chris Dayanti bercakap, gaya percakapannya sekarang dah sangat berbeza dengan apa yang saya jumpa yang dulu. Kan kita kan 10 tahun Kan, yang lalu kan, kan. masih 29 tahun. Sekarang kan udah mau 40 gitu ya. Dan saya rasa lebih banyak kita berikan konsentrasi kepada Chris Dayanti sebab ramai yang nak membelik muka Chris, nak tengok muka Chris, nak tengok lepaskan kasih, kerinduan Dato' kecantikan Hasnul, Chris terima itu. Okey. Jadi Chris, Terima kasih. di mana Chris di pesada muzik Indonesia? Adakah kamu antara nama besar yang dianggap sebagai dewa di sana, sebagai apa? The Lord of the Song. Enggak. Tetap bahwa saya memang adalah sama seperti pekerja seni yang lain, bahwa semakin kematangan kita semakin memantapkan kita untuk memberikan kontribusi sepenuhnya terhadap industri musik di tanah air. Itu yang semakin memantapkan kita bahwa pekerjaan kita ini kita melakukan sebuah pekerjaan yang kita cintai betul-betul dari dalam hati. Jadi itu mungkin menjadi ekstra booster sehingga kita terasa lebih awet muda. Dan terus bertahan. Ya, kalau bertahan itu mungkin karena kita dalam tidak saja eksis tapi juga bertanggung jawab dengan berpenampilan senantiasa dijaga dengan baik, terus menciptakan sebuah karya yang juga berusaha untuk sebaik-baiknya. Tapi kita juga pasti tahu ya adanya regenerasi bintang-bintang baru. Itulah hala soalan saya untuk Chris Dayanti. Tahu arahnya ke situ. Dengan muncul seperti Agnes Monica. Agnes pun juga sekarang ada generasi-generasi baru seperti Afgan, Raisa, Maudy Ayunda yang memiliki karakter yang sangat-sangat spesial dan berbeda. Mereka juga pandai bermusik, ya kan? Mereka bisa menciptakan lagu secara pendidikan formalnya juga, akademisnya juga luar biasa. Jadi mereka memiliki follower yang kadang sampai lupakan mereka, juta. Chris, kamu. Bukan. Mereka itu Bukan. kamu. Artinya saya senang bahwa regenerasi itu tetap terjaga. Artinya mereka tentu juga ingin menunjukkan eksistensi untuk lebih daripada seniornya. Adakah kamu rasa kehadiran mereka ini akan mengurangkan populariti kamu? Enggak lah, buktinya Dato' Asnil pun tetap ada di Balik tempatnya. juga kepada saya soalan apa gayanya. Artinya gini, pasti orang sudah memiliki satu tempat tersendiri di hati para peminat. Saya percaya itu, dan kekuasaan dari Allah tentang rezeki itu tidak akan bergeser. Bahwa kita sudah memiliki porsi-porsi tertentu, kedudukan. Tinggal kita bagaimana kita maintain. Bohong kalau kita nggak mau tampil cantik, bohong kalau kita nggak mau tampil elok, bohong kalau kita nggak mau membeli baju yang memang selese membuat kita cantik. Nah, itu perlu kerjasama dengan orang-orang yang memang pandai di bidangnya, entah itu fashion, entah itu pakar kecantikan yang membantu saya. Jadi, Chris percaya kepada rebranding, penjenamaan semula. Harus. Wah, Madonna juga kamu. Artinya gini, ketika kita sudah naik gunung, pasti kita nggak bisa loncat ke gunung berikut. Saya percaya itu. Pasti selesai kita naik gunung, kita pasti harus turun gunung dulu. Mencoba untuk mencari tahu hal-hal yang baru, apa sih yang lagi tren di pasar. Itu naik semula? Ya, tergantung dari bagaimana kita mengolah keahlian kita atau dengan siapa kita bekerja sama untuk bisa menuju kembali ke Jadi, konsep puncak. kamu ni yang nak diadakan sebab kamu runsing, orang sudah lupa sama Chris Dayanti. Ya. Hello, I'm still in, ataupun ada benda baru. Memang dari One Drop Perfume di sini sebagai penajah, memang setahun yang lalu mereka menyelenggarakan sebuah private function dan keesokan paginya langsung meminang saya. Mereka sampaikan bahwa tidak salah kalau kami meminang Chris Dayanti untuk tampil dalam
skala spek yang lebih besar dalam bentuk konser di tempat yang sangat prestisius di tengah kota Kuala Lumpur, dan ini tentu jemputan yang sangat luar biasa buat saya karena belum dalam 6 bulan saya melaunching album baru saya dengan judul Bertubi-tubi, dan alhamdulillah bila konsep ini bisa menjadi satu tidak saja betul loncatan tapi juga tanda bahwa kehadiran saya alhamdulillah di sini masih mendapatkan apresiasi. Dan masih lagi dihurungi oleh wartawan. Aduh, apa itu dihurungi? Hurungi seperti semut, ya, gula kamu, semut yang datang. Jadi bila sampai je Krisdayanti di sini, tanpa jemputan pun kami akan cuba untuk mendapatkan Krisdayanti. Akhirnya dapat juga di sini. Senang. Tak ada dalam jadual schedule Krisdayanti kita bersama dengan. Saya pun senang ketemu sahabat yang sekarang sudah menjadi aset bangsa nih, Datuk nih. Alhamdulillah. Saya pun senang bisa bereuni dengan orang-orang yang tetap eksis di bidang. Terima kasih. Okeylah. Sekarang ini senario kami di sini sudah berbeza. Apa? Chris, saya mau takutkan Chris kejap. Adakah kedatangan Krisdayanti ke Kuala Lumpur dan Malaysia ini akan diterima oleh orang-orang di Malaysia ini? Selepas ini dalam H Live, apa kata Malaysia? Kamu ketawa ya. Muzik Indonesia sebab dia ada kelainan daripada muzik-muzik yang macam mungkin dalam dia cari tersendirilah. In terms of dari segi alunan tu berbeza lah. Catchy sikit lah, bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu, sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je. Rentak sama, muzik sama, irama sama. Sebab lagu Melayu macam banyak meripik je sekarang ni. Tak, bagi saya tak dengar lagu Melayu yang tak, kebanyakannya saya dengar macam Hafiz tu je lah macam tu. Lagu Indonesia dia unik lah. Unik, dia selalu yang trendy, yang baru, yang beat dia pun yang lain daripada yang lain. Lagu dia lebih romantik, lyrics dia lebih meaningful. Melodi dia pun lebih Sedap, lebih sedap. Mana kalau Melayu yang macam yang buat-buat ni macam banyak rap, macam tak berapa sedap lah dengar. Dia punya seni dalam karya dia bila dalam lirik dia. Daripada jenis ritma muzik. Muzik dia memang berlainan sikit. Okey, itu pendapat yang kita sempat tanyakan, okey, antara pendapat orang ramai. Tapi sebelum itu saya masih nak ingatkan kepada anda, okey, konsert Akademi Fantasia akan berlangsung sekejap saja lagi. Jadi pastikan anda terus bersama dengan Astro Ria dan Astro My HD. Kita bersama dengan Krisdayanti sekali lagi. Chris, kalau lihat tadi komen daripada orang ramai. Kalau Chris sendiri bandingkan antara muzik Malaysia dan Indonesia macam mana? Ya, kalau saya ketika saya dulu di Indonesia, di negara saya masih ada satu televisi, TVRI, Televisi Republik Indonesia, tahun 1984, Oh, kamu sudah lahir ketika itu? Saya tahun 70. Maunya sih lahir tahun 90. Nah, itu kita melihat ada Ami Search, Ella, terus duetnya dengan Inka Christie. Kita begitu terbelanga dengan adanya industri musik Malaysia masuk ke dalam industri musik di Indonesia. Selepas itu hampir tahun 2000-an ada sahabat saya Datuk Siti Nurhaliza yang benar-benar bisa memecahkan rekor dan Sheila Majid. Ya. Kak Sheila memang sangat-sangat mendapat tempat di tahun 85 sampai 90 pun sampai sekarang. Tapi memang kalau kita bicara tentang lagu Melayu, orang langsung switch pikirannya dengan era Amy Search atau era Datuk Siti. Nah, itu yang memang nggak bisa dipungkiri bahwa musik Malaysia sangat-sangat menjadi satu influence di dalam karya industri musik Indonesia. Bahkan musik Indonesia pernah juga goyah karena kehadiran musik Malaysia yang begitu mengambil porsi airplay musik Indonesia.
pun terjadi sebaliknya. Ketika saya datang ke Malaysia mempromosikan album saya tahun 98 hingga tahun 2005, 2006 dan bahkan saya dengar sampai sekarang memang musik Indonesia sedikit banyak merajai pemutaran lagu-lagu di radio. Memang saya tidak pernah mengecilkan, buat saya bahasa musik adalah bahasa yang sangat universal. Semua boleh berjaya, tapi tetap musik tuan rumah harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Iya, jadi saya pun berterima kasih kepada rakyat luas Malaysia yang memberikan banyak masukan dan komen yang baik tentang musik Indonesia. Tapi bagi saya musik Malaysia masih tetap berjaya di Dan Malaysia. mempunyai identiti sendiri. Ya, memiliki identitas tersendiri dan bahkan salut yang setinggi-tingginya karena musik Malaysia bisa tetap eksis dan berkarakter. Melayunya tuh masih tetap kuat. Ini bermakna Krisdayanti bersedia jika kau tak datang konsert kau. Harus datang. Bersedia untuk menyanyikan lagu dari komposer tempatan kalau ada. Oh, saya pun sangat mengagumi karya-karya dari Yang terakhir saya rasa Ajai aja kan? Ya, Ajai, tapi untuk konser nanti di tanggal 22 November saya akan berkongsi dengan salah satu artis muda berbakat yang sedang Terima kasih. hits. Terima kasih. Masih 24 tahun. Oh iya, terima kasih. Beliau adalah Hafiz, ya, Hafiz. Oh, Hafiz. Ya, jadi ini adalah satu kolaborasi yang insya Allah bisa menjadi satu magnet tersendiri untuk konser kita. Okey, udah mengenai kerja. Sekarang ini adalah mengenai diri. Yuna juga saya suka. Diri Krisdayanti. Saya ada tinggalkan beberapa soalan untuk mengenali Kris secara pantas, jawab dan kita lihat bagaimana agaknya jawapan diberikan oleh Krisdayanti. Apa Boleh nih? baik ya? Games lagi? Games lah. Ada 6 aja. 6 soalan. Dari siang saya dikasih games, Oh, iya? tapi tak apa. Okey, yang ini ya. Berapa bibit di rumah kamu? Bibi dan suka Bobo. Dikira bibi dan Bobo. 10? 10. Nah, sama driver, sama Iyalah, ini. pinjamnya 1. Ada, kan urus mama juga, urus anak, suster, urus masak. Kamu. Okey. Lebih. Okey. Berapa jam selalu kamu di kamar mandi? Lebih banyak suami saya di kamar mandi ya, 1 jam. Kalau saya nggak lama, 30 menit. 30 minit. Tu dia dengan lulurnya lagi. Kan? Okey, bersama suami kamu, jika kamu bersama dengan suami kamu, adakah kamu memandang cowok lain? Taklah, suami saya udah lebih dari segalanya. Gitu, alhamdulillah. Kasih. Okey, satu perkataan mengenai Jokowi. Kesederhanaan. Alhamdulillah. Okey. Kalau kamu keluar rumah, pernah tanpa makeup? Pernah, tapi harus pakai eyelash. Sekurang-kurangnya Rosita Cik Wan juga rupanya. Akhir sekali ya. Siti Nurhaliza atau Rosa? Siti Nurhaliza. Rosa, kesian kamu. Aku pilih kamu, Rosa. Karena saya di Malaysia, kalau nggak nanti Dato' Siti usir saya. Jadi, Kede, terima kasih datang. Dato'. Sukses dengan konsert itu. InsyaAllah. Ya, saya takutkan Krisdayanti tadi itu sahaja je takutkan, sebenarnya tak ada apa pun. Kami di Malaysia mengalu-alukan Terima kasih, sayang. Krisdayanti dan kita harap ia akan membuka lagi peluang bukan saja untuk artis Indonesia ke sini tapi dapat dipromosikan juga di negara kamu. Betul. Jadi mungkin akhir kata untuk kamu panggil fans kamu. Terima kasih peminat setia yang begitu baik. Tidak saja apa kata Malaysia, tapi apa kata Indonesia. Kita harus selalu berkolaborasi dalam musik, hiburan, budaya, dan juga pendidikan, kesehatan. Mudah-mudahan Anda semuanya sudi untuk menyaksikan konser saya pada tanggal 22 November di KL Convention Center. Yang tentunya kita adalah serumpun. Muzik mereka dah kita dengar sejak dulu lagi. Itu jumpa lagi H Live Apa Kata Malaysia minggu depan. Assalamualaikum.